Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana bisa makan pie tapi tidak menggunakan tepung, dan semua bahan-bahan yang digunakan ini sehat untuk dijadikan cemilan sehat bagi yang sedang diet ataupun sedang hidup sehat. Bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan yang kita gunakan, simak video ini sampai selesai ya. Bahan yang kita gunakan untuk membuat cemilan sehat untuk diet ini, yang pertama ada kacang tanah. Ini kacang tanah yang masih mentah sekitar 1,5 ons dan akan kita sangrai. Ini 1,5 ons kacang tanah yang masih mentah tadi, sekarang kita sangrai. Saya sudah masukkan ke dalam wok gitu ya. Ini disangrai sambil kita aduk-aduk sampai benar-benar matang beberapa menit kemudian. Ini saya masaknya menggunakan api kecil ya, supaya tidak cepat gosong. Kacang tanah yang kita sangrai sekitar 5 menit ini sudah matang ya, jadi sudah bisa kita matikan kompornya. Dan nanti setelah ini kita akan kupas semua kacangnya sampai bersih itu dari kulit arinya. Nah, ini kacang tanah yang sudah disangrai tadi dan dikupas juga. Bahan kedua wijen, dan wijen ini juga masih mentah dan akan kita sangrai sampai benar-benar matang. Nah, ini wijen yang masih mentah tadi, sekarang kita sangrai menggunakan api kecil. Nah, pada saat proses sangrai ini sambil diaduk-aduk terus sampai nanti warna wijennya ini jadi warna kecoklatan. Ini wijennya sudah berubah ya warnanya, kalau tadi putih gitu, ini sekarang sudah agak kekuningan, jadi sudah matang. Matikan kompor dan kita dinginkan. Ini wijen yang sudah kita sangrai beberapa menit tadi dan sudah didinginkan juga. Bahan yang ketiga, kurma. Saya menggunakan 7 butir kurma sukari. Nah, kurma sukari ini kita cuci bersih, terus ditiriskan atau dikeringkan menggunakan tisu. Berikutnya nanti kita akan buang bijinya dan kita potong-potong dadu yang kecil gitu ya, ukuran random aja. Cara membuatnya, yang pertama kacang tanah sangrai yang sudah kita kupas ini kita masukkan ke dalam food processor. Nah, saya menggunakan food processor Philips. Teman-teman bisa lihat review lengkapnya yang ada di video di atas ini ya. Sekarang kita haluskan kacang tanahnya menggunakan food processor. Jadi sambil dilihat ya seberapa halus atau seberapa kasar kacang yang kita inginkan gitu. Ini kita matikan lagi. Nah, ini udah cukup ya, udah setengah halus. Jadinya kita tambahkan kurma. Kurma yang sudah kita potong dadu, kita masukkan ke dalam kacang tanah yang sudah kita haluskan sebelumnya. Nah, sekarang kita aduk lagi supaya kacang dan kurmanya tercampur. Nah ini udah selesai menghaluskan kacang dan kurmanya menggunakan food processor. Kalau teman-teman nggak punya food processor, boleh juga menggunakan chopper biasa, atau bisa juga menggunakan lumpang, juga sama. Nah, sekarang kita akan pindahkan kurma dan kacang ini ke wadah yang lain. Ini kacang tanah dan kurma yang sudah kita haluskan tadi menggunakan food processor. Sekarang kita akan bulatkan ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Jadi ini misalnya sebesar ini, kita buat bulatan. Berikutnya kita bulatkan seperti ini. Nah, ini sudah benar-benar bulat. Kita masukkan ke dalam wijen.
Cemplungin ke dalam wijen sangrai. Pastikan semua bagian dari kurmanya tertutupi dengan wijen. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita bentuk, tekan ke tengah, membentuk bulatan. Jadi kita akan buat bentuknya seperti pie. Jadi kita buat bulatan. Ini sudah kita buat ya, lubang di dalamnya seperti pie. Sekarang kita simpan di wadah yang lain dan kita buat semua adonan ini menjadi bentuknya seperti ini. Nah, ini pie-nya sudah jadi, ada sekitar 16 pie ya jadinya. Cuman ini sampelnya saya cuman masukkan 8 pie aja di piring ini ya. Jadi yang sudah kita bentuk-bentuk menjadi bulatan yang ada lubang di tengahnya seperti pie, jadi udah saya masukkan ke piring dan kita akan lanjutkan ke proses tahapan berikutnya. Untuk isian pie-nya kita menggunakan coklat, jadi kita siapkan 1 sendok makan lebih coklat, bubuk coklat murni yang masih hitam tanpa tambahan gula sama sekali, dan 1 sendok makan selai kurma ya sebagai pemanisnya. Nah, selai kurma ini yang dibuat sendiri pastinya gitu ya. Berikutnya kita siapkan juga air panas ya. Ini saya siapkan sekitar 50 ml air panas. Nanti kita gunakan sesuai dengan kebutuhan aja. Nah, sekarang kita akan buat flanya dengan cara menambahkan air panas sedikit demi sedikit sambil diaduk rata ini ketiga bahan flanya. Jadi diaduk perlahan-lahan sampai tidak ada gerindilan dari bubuk coklatnya serta selai kurma juga itu. Nah, kalau misalnya masih ada bubuk coklatnya bisa ditambahkan air lagi sedikit. Ini flanya udah jadi, udah nggak ada gerindilan. Sekarang kita masukkan ke dalam pie sebelumnya ya yang sudah kita bentuk bulatan dan ada bolong di tengahnya. Nah, kita isi di tengahnya. Nah, kita masukkan fla coklatnya sesuai dengan besarnya dari pie gitu. Kalau pie-nya besar berarti flanya lebih banyak, kalau pie-nya kecil berarti flanya lebih sedikit. Nah, teman-teman bisa menggunakan sendok seperti ini ataupun juga bisa menggunakan kertas segitiga untuk memudahkan memasukkan fla ke dalam pie-nya. Setelah kita masukkan fla ke dalam pie-nya, sekarang kita tambahkan wijen sangrai di atasnya. Ini kita bubuhi aja sedikit ya. Yang penting ada wijennya dan tidak menutupi keseluruhan dari fla coklatnya. Nah, ini kita ulangi prosesnya sampai semua pie itu terisi fla coklat dan wijen di atasnya. Pie kacang kurma coklat untuk cemilan diet yang sehat sudah siap kita buat dan sudah bisa kita nikmati. Sekarang saya mau coba rasa dulu bagaimana rasa dari pie kurma kacang coklat ini. Nih, saya mau coba ambil dulu yang di sini. Nih, jadi bisa dilihat bentuknya ada seperti pie biasa ya. Nah, cuma bedanya nggak ada gerigi-gerigi yang seperti di pie pada umumnya. Nah, karena kita tidak menggunakan cetakan pie, tapi kita menggunakan tangan aja seperti biasa dan kita lubangi supaya bentuknya seperti pie. Saya mau coba rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini rasanya sangat gurih ya. Kalau biasanya kita makan pie itu dari tepung, jadi yang terasa pertama adalah adonan tepungnya. Kalau ini adonan dari kurma yang manis dan kacang tanah yang kita sangrai tadi yang gurih. Jadi perpaduan gurih manis, ditambah lagi ada coklat juga, fla coklatnya sebagai isian dari pie-nya. Ini juga menambah gurih, menambah rasa manis dan tambah gurih lagi dari wijennya sendiri gitu ya. Jadi di sini wijennya sebagai topping dan sebagai pinggiran dan isian dalamnya. Nah, ini sangat enak untuk kita jadikan cemilan yang sehat bagi seluruh anggota keluarga di rumah kita. Selain pie ini, teman-teman juga bisa buat pie
seperti link yang ada di atas sini. Saya juga pernah buat pie yang isinya buah-buahan, tidak menggunakan tepung juga. Ataupun teman-teman juga bisa melihat olahan kacang lainnya seperti bola-bola kacang yang pernah saya buat juga di channel Real Food Corner. Linknya ada di atas sini. Jangan lupa like, komen di bawah sini kalau sudah coba buat di rumah, dan share juga kepada seluruh pejuang sehat yang lainnya supaya hidup sehat ini semakin banyak dan ibadahnya semakin nikmat juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.